Baik, jadi urgensinya ya. Jadi kalau buat saya ini adalah keniscayaan. Jadi saya coba kembalikan dulu ke konteks yang lebih besar. Jadi kalau kita berbicara arus informasi yang sifatnya backbone, jadi reliability itu adalah sesuatu yang penting, maka kabel itu masih jadi medium yang utama. Dilihat dari sisi teknis, dilihat dari segi ekonomi, ini masih jauh lebih unggul daripada opsi yang lain. Jadi kita lihat misalkan opsi yang tanpa kabel berarti artinya nirkabel gitu ya, mungkin satelit. Kalau kita lihat satelit itu bandwidth-nya jauh lebih kecil, kemudian bandwidth itu maksudnya arus data yang bisa ditampung itu, yang bisa dilewati itu jauh lebih kecil dibandingkan kabel optik, dan kabel optik itu jauh lebih mudah perawatannya. Kita lihat dari effort untuk meluncurkan satelit pun mungkin biayanya lebih tinggi gitu. Dan kemudian sekali lagi kalau yang kita bicarakan adalah backbone, jadi reliability itu penting. Misalkan opsi lain gelombang radio gitu misalkan. Ya, ini bukan sesuatu yang reliable karena gelombang radio rawan interferensi mungkin dari frekuensi yang berdekatan atau dari cuaca misalkan. Jadi ketika cuaca buruk terus internet Indonesia down itu kan juga nggak lucu kan. Jadi kesimpulannya dengan teknologi yang tersedia saat ini, medium untuk arus data dalam jumlah besar backbone itu yang paling reliable adalah medium fisik yaitu kabel. Maka artinya ketika kita membangun backbone untuk Indonesia yang wilayah Indonesia itu kita tahu 80%-nya adalah wilayah perairan, maka kabelnya harus lewat bawah laut tentunya. Kalau kita 80%-nya darat ya kabelnya lewat darat. Dan artinya wilayah di bawah laut ini adalah sebuah wilayah proyek yang kita sudah mulai harus ada regulasi yang tepat, dan saya sangat setuju ketika ada inisiatif yang ada sekarang ini karena sebelumnya kan tidak ada, dan kita tahu sendiri banyak kejadian seperti tadi sudah dipaparkan di slide-slide sebelumnya. Jadi menurut saya dengan kita punya inisiatif seperti Palaparing yang juga dibangun di atas fiber optik, mengatur pengaturan kabel bawah laut, proyek di bawah laut ini adalah suatu keniscayaan. Cepat atau lambat ini pasti harus dilakukan oleh Indonesia. Baik, lalu pertanyaannya Pak Rudi, apabila memang jaringan kabel bawah laut ini dibenahi, seperti apa ini bisa secara signifikan mendukung kemajuan IT di Indonesia? Baik, urgensinya coba kita tempatkan masalah ini dalam kerangka seberapa urgensi kita mau membenahi kesenjangan informasi. Kita harus acknowledge dulu nih, kita harus mengakui bahwa ada kesenjangan informasi digital, akses digital antara wilayah barat Indonesia dan wilayah lainnya. Dan kalau kita mau mengakui juga bahwa informasi itu adalah salah satu komoditas utama di zaman sekarang, kemudian kelancaran informasi itu sangat krusial dan berdampak langsung terhadap perkembangan sumber daya manusia. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa perekonomian dunia ini semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Maka kesenjangan yang sekarang ada ini harus kita anggap urgent untuk dibenahi. Karena pada saatnya nanti akan berdampak langsung pada kesenjangan sumber daya manusia dan kesenjangan ekonomi. Jadi kesimpulannya menurut saya ya inilah saatnya, urgensinya kita harus lebih ditingkatkan lagi. Saya taruh dari tahun 2007 sudah ada inisiatif seperti Palaparing, dan ini sudah waktunya kita lebih mengupgrade lagi awareness kita bahwa ini adalah sesuatu yang krusial untuk kita punya, gitu, backbone internet Indonesia. Seperti Baik. itu. Pak Rudi, ini kalau kita melihat kondisi saat ini dari Amerika Serikat menuju ke Indonesia, kabel bawah laut kita harus juga melewati Singapura begitu. Kalau memang nantinya akan langsung dari Amerika Serikat ke Indonesia, lalu seperti apa ini bisa menjadi lebih efisien begitu? Apakah benar memang kalau nanti ada fiber yang rusak begitu kita bisa langsung membenahi, tidak perlu lagi melewati Singapura atau seperti apa? Ya, sejauh ini saya melihat Singapura itu, jadi ini terkait dengan fakta bahwa kebanyakan data yang kita akses itu sekarang ini adanya berada di data center yang berada di luar wilayah Indonesia. Ada di mana-mana, ada di Amerika, ada di Eropa, ada di mana-mana. Dan akses dari backbone Indonesia, IEX dan yang lain-lain untuk keluar dari Indonesia, itu saya melihatnya adalah Singapura sebagai tempat yang paling strategis dan infrastrukturnya siap untuk kita lewati sebagai hak kita menuju dunia luar. Dan sayangnya ini
kita tidak punya banyak opsi lain selain Singapura. Jadi akses itu terputus, maka jaringan akses luar itu kita nggak bisa lagi akses data yang di luar ring internet Indonesia. Itu satu, dan itu saya rasa juga sesuatu yang strategis untuk kita tidak terlalu tergantung terhadap satu koneksi saja. Jadi kalau kita bisa punya koneksi yang lebih dari satu, tidak bergantung pada Singapura untuk terkoneksi dengan backbone Amerika, itu saya rasa sebuah langkah yang sangat sebuah lompatan saya kira. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.